Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Dharma. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama dalam latihan online Wihara Dharma Sukha di minggu keempat. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada minggu ini adalah menerima kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kehidupan itu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang terus berubah. Kalau dia sudah tidak berubah, berarti sudah mati. Namanya kalau sudah mati ya sudah statis, tidak ada perubahan. Tapi kalau yang namanya kehidupan itu pasti ada perubahan. Itu suka tidak suka kita harus bisa menerimanya. Nah, bagaimana kita bisa menerima kehidupan? Apa yang diajarkan oleh Dharma dalam hal kita bisa menerima kehidupan yang dinamis seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai dinamika kehidupan itu sendiri, mungkin tidak akan habis-habisnya. Selalu ada permasalahan. Kalau hidup tidak ada masalah, ya itu bukan hidup namanya. Jadi kalau yang dibilang hidup itu adalah cobaan, ya betul gitu ya, karena memang hidup adalah sebuah cobaan dan itu banyak. Karena kalau yang sedikit bukan cobaan, berarti cobain gitu ya. Kalau cobain kan dikit, ya kan. Kalau cobain ini banyak itu salah tuh, ya kan. Ini namanya cobaan ya pasti banyak. Yang sedikit ya cobain gitu. Nah, kalau begitu seperti apa sih ya dalam kita menjalani kehidupan ini sendiri? Dalam ceramah-ceramah saya yang sebelum-sebelumnya saya banyak menyampaikan bagaimana kita bisa menjalaninya. Hidup adalah sebuah pilihan ya, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Pada satu hari ada sekelompok inilah ya, alumni sebuah sekolahan pada satu hari berkumpul bersama bermain ke rumah mantan gurunya. Nah, kemudian pada saat mereka berkumpul, tentunya kan sudah alumni, sudah puluhan tahun, ada yang sukses, ada yang ini ya, berkumpul bersama. Kemudian gurunya menyuguhkan kopi, ya, kemudian gelasnya bermacam-macam. Ada yang gelasnya dari cangkir porselen, ada yang dari keramik, ada yang gelas biasa, ada yang mungkin dari kaleng, kayak gitu ya. Gelasnya macam-macam. Nah, kemudian mantan muridnya ini, ya udah, dia menuang kopinya, diperhatikan oleh gurunya. Kemudian setelah semuanya minum kopi, kemudian akhirnya gurunya bicara. Muridku, tentunya kita setelah bertemu kembali, ada di antara kalian yang mungkin sukses dan lain-lain. Dari yang sekarang kita lihat bersama, ada yang mengambil gelasnya porselen, gelasnya keramik, dan lain bagus-bagus. Yang tersisa gelas biasa. Yang tersisa cuma gelas biasa. Jadi sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya adalah mari kita minum kopi, bukan karena gelasnya, tapi yang dipilih adalah gelas yang bagus-bagusnya. Padahal yang kita mau nikmati adalah kopinya, bukan gelasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam banyak hal kehidupan kita ini, ya, kita kadang-kadang lebih fokusnya itu pada kulitnya, bukan pada intinya. Inti kehidupan itu sendiri adalah, yaitulah hidup. Yang namanya pekerjaan dan lain-lain itu adalah, yaitu seperti cangkirnya. Ya, jabatan, nah itu seperti cangkirnya. Yang namanya hidup yaitu kopinya, ya.
Jadi janganlah kita kemudian memandang, oh ini yang lebih penting, padahal ada yang lebih penting itu sendiri, yaitu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan itu sendiri, bukan karena bungkusan-bungkusannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dulu waktu kecil, kemudian sudah beranjak dewasa, kemudian sampai berkeluarga, nanti juga punya anak dan lain-lain, itu hidup terus bergulir. Kita tidak bisa memberhentikan hidup itu sendiri, karena ya bukannya hidup itu seperti kayak kita nonton nonton video atau kita bermain game yang seenaknya kita bisa stop kemudian main kembali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih kita bisa menerima kehidupan yang diajarkan oleh Buddha? Agar kita bisa menerima kehidupan adalah kita harus bisa ikhlas. Kita harus bisa ikhlas. Ikhlas dalam hal apa? Ya, dalam hal kita melakukan segala sesuatu, kita harus ikhlas. Nah, apa sih? Bagaimana kita belajar ikhlas? Bagaimana kita belajar ikhlas? Caranya adalah berdana. Karena dalam berdana itulah yang diajarkan oleh Buddha, yaitu adalah ikhlas. Kok bisa seperti itu? Ya, kenapa yang diajarkan Buddha itu pada saat dana itu belajarnya ikhlas? Karena dana yang baik adalah ada 3. Ya. Sebelum kita balik, kita harus senang, gembira. Sewaktu kita memberikannya, kita juga harus gembira. Setelahnya pun juga kita harus gembira. Jadi sebelum, pada saat, dan setelahnya kita harus gembira. Nah, jadi inilah yang diajarkan pada saat kita berdana. Jadi intinya dana itu bukan supaya jadi orang kaya, bukan gitu ya. Dana salah satu efeknya, kita nanti bisa ya mendapatkan rezeki gitu ya, salah satu efeknya. Tapi intinya berdana adalah melepaskan kemelekatan, belajar ikhlas. Ya, kalau kita sudah mulai ikhlas, apapun kita bisa ikhlas dalam hal melakukan apapun juga. Ya, jadi kita tidak menuntut orang. Ya, kan saya sudah berbuat baik sama kamu, kok kamu nggak balas ke saya gitu ya. Jadi kita selalu menuntut. Hidup kalau seperti itu ya sudah tidak nikmat lagi, tidak menikmati hidup ya. Kenapa? Jadi hidup adalah untung dan rugi. Saya sudah ini semuanya, kok mana balasannya? Ya, sama seperti yang sebelumnya ya, yang ceramah saya sebelumnya itu adalah tanpa meminta ya, kalau saya lupa. Itu adalah ya contohnya orang tua, ya kan? Orang tua melakukan hal apapun tanpa ada permintaan harus minta balasan. Ya. Kalau orang tua pikirnya untung dan rugi, ya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menerima kehidupan salah satunya adalah kita harus belajar ikhlas. Ya. Bagaimana kita belajar ikhlas? Ya, salah satunya juga adalah kita melakukan dana. Dana itu kan tidak harus berupa uang, ya kan? Dana itu bisa berupa ya dana dharma, ya, dana melakukan bantuan kepada yang lain, gitu ya. Bahkan membantu orang tua pun juga termasuk ya kita berdana, ya. Jangan bilang tolong dong ini gitu ya. Sebelum kita minta dong, mama nih nyuruh-nyuruh terus gitu ya, udah kesel gitu ya. Jalaninnya kesel juga, habisnya kesel juga gitu ya. Ya jadi nggak ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas itu sebenarnya banyak gitu ya, itu dalam kitab implementasi kehidupannya itu banyak gitu kita belajar ikhlas. Ya, yang dana itulah yang diajarkan sebelum, pada saat, dan setelahnya kita harus senang melakukannya, harus gembira, tidak ada rasa penyesalan. Ya. Jadi itulah yang baik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ya dalam hal kita menerima ini tentunya butuh yang namanya
kebijakan, tentu punya kebijaksanaan. Ya. Karena itulah kita harus bisa belajar mana yang merupakan sesuatu yang baik, mana maupun sesuatu yang buruk. Jadi kalau dalam Dharma itu ada yang janganlah menjadi orang yang moha gitu ya. Moha itu kekuatan batin. Kekuatan batin dalam arti kata bukan dia orang yang bodoh dalam hal ini nggak ngerti-ngerti gitu ya, bukan ya. Tapi lebih ke arah orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, walaupun baik dan buruk dalam sisi ini mungkin ada hal-hal tertentu yang relatif gitu ya, terutama dalam duniawi ya, terutama dalam duniawi ya. Karena ada satu sisi dia itu jadi baik, satu sisi adalah buruk. Nah, tapi bagaimana mana yang lebih banyak baik dan buruknya ya itu ya kita tidak tahu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada seorang bijaksana yang mengatakan ya, kalau burung camar putih bukan karena dia mandi setiap hari. Burung gagak hitam bukan karena dia dicurupkan tinta setiap hari gitu ya. Karena apa? Karena memang burung camar aslinya memang putih. Burung gagak aslinya memang hitam. Hitam dan putih jangan terlalu dipermasalahkan. Baik dan buruk ya sedemikian adanya ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi sesuatu hal itu memang harus pintar-pintarlah kita menimbang, ya. Menimbangnya, memikirkannya, dan juga bagaimana memutuskan. Dan ini butuh sebuah pengalaman hidup. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun umur itu bertambah, belum tentu orang itu juga kebijaksanaannya mungkin bertambah, ya. Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin dalam hal melakukannya dia tidak berusaha introspeksi lagi ke dalam dirinya. Karena itu penting bagi kita introspeksi ke dalam diri kita, bukan menyalahkan orang lain gitu ya. Kalau ada hal ini gara-gara dia saya seperti ini gitu ya, jangan gara-gara dia gitu ya. Mungkin dia pemicunya, tapi segala sesuatu yang putuskan siapa? Ya kita sendiri, bukan dia. Dia tuh cuma pemicunya. Mungkin ibaratnya kalau ada ini kita jadi marah, mungkin ini kompornya gitu ya, ngomporin gitu ya. Tapi segala sesuatunya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, diri kita lah yang memutuskan. Dalam Dhammapada 165, Buddha mengatakan perbuatan buruk itu hanya dilakukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain, temanmu atau saudara. Oleh karena itulah dirimu sendirilah yang akan menuai hasil yang menyakitkan. Jadi memang bukan orang lain yang membuat kita menjadi baik. Orang lain, kondisi lain itu adalah sebuah pemicunya. Baik atau buruk adalah kita sendiri. Kenapa ada Dhammapada 165? Ini ada sebuah ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada syair dalam sebuah Dhammapada, ini adalah ada sebuah cerita di baliknya. Ini cerita mengenai seorang upasaka bernama Culakala, yang pada saat itu dia mendengarkan khotbah Dharma, kemudian menginap ya, karena kan dulu khotbah Dharma itu kan malam-malam gitu ya. Dia menginap yang pagi-paginya, kemudian dia sedang di pinggir sungai lagi cuci membersihkan badannya. Tiba-tiba ada seorang pencuri lewat, barang curian ditaruh di sampingnya dan dia tidak tahu. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, Culakalanya dipukulin gitu ya. Untungnya ada sekelompok gadis yang sedang mencuci pakaian yang kemudian menyelamatkan Culakala, memberitahu kalau Culakala bukan pencurinya. Dan cerita ini sampai ke telinga Buddha. Nah, akhirnya Buddha mengatakan,
Culakala itu mendapat kebajikan bukan karena ditolong, itu bukan karena ya cuman hanya ada gadis yang mau cuci pakaian memberitahu dia, bukan. Karena pada dasarnya Culakala ini memang orang baik gitu ya. Pada dasarnya memang dia orang baik. Jadi yang membantu Culakala adalah apa? Iya, karma baiknya. Karma baiknya Culakala itu berbuah pada saat itu. Salah satunya, ya itulah ada gadis-gadis yang lagi mau cuci pakaian, kebetulan gitu ya, bentek gitu ya, di atas sini membuat karma baiknya bertambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dia yang namanya hidup. Jadi kalau kita belajar ikhlas, ya, melakukan hal segala sesuatunya, segala kebajikan dan lain-lain, ya, itu tanpa kita mengharapkan sebuah balasan. Inilah kita bisa menerima kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita tidak belajar ikhlas, kita nggak bisa menerima. Kita selalu kesel, selalu ngedumel gitu ya, selalu ya bawaannya tuh menyalahkan siapapun gitu. Kembali kepada diri sendirinya, selalu dia tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Buddha ini adalah sesuatu yang sederhana, ya, tetapi tentunya memang harus kita bisa menjalankannya dengan setahap demi setahap. Karena tentunya yang namanya melakukan sebuah kebajikan ini harus perlu diniatkan gitu ya. Kalau kita berbuat jahat sih nggak perlu niat, juga bisa muncul sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita lagi santai-santai gitu ya, tiba-tiba kamu ini aja pukul yang sebelah gitu ya, kalau nggak berantem gitu ya. Nah, tapi kalau berbuat baik kan tidak bisa. Ada sesuatu yang kita berbuat baik lakukan, karena mungkin kesempatan itu mungkin bisa tidak ada lagi. Karena memang yang namanya berbuat baik itu memang harus terus dan terus. Kadang-kadang kita nggak ngerti juga, ya. Padahal mungkin perbuatan itu bagi kita sepele, tapi mungkin berbuat baik. Senyum saja sudah berbuat baik, gitu ya. Kalau senyum saja berbuat baik, mengucapkan selamat sudah berbuat baik. Jadi sebenarnya banyak kita bisa berbuat baik. Hanya kadang-kala kita mikirnya tuh terlalu tinggi. Nanti kalau saya sudah punya jadi orang kaya, saya mau nyumbang buat bangun wihara gitu ya. Padahal sekarang pun bisa bangun wihara gitu ya kan, bisa, ya kan? Ya kita berdana, oh ya ini berdana atau apa gitu. Ya kita bangun wihara juga. Wihara secara fisik. Kita bangun seperti itu, belajar ikhlas. Bukan hanya wihara yang di luar, wihara di dalam pun sudah kita bangun. Ya inilah yang penting bagi kita. Sama seperti tadi cerita si gurunya, ya, yang guru tadi menyampaikan kopinya. Kenapa? Orang lebih tertarik pada cangkirnya, ya, gelasnya ketimbang kopinya. Padahal yang kita nikmatin itu kopinya, ya kan? Gitu ya. Kan kalau minuman gitu, wah ini kopinya enak nih, ya. Wah ini kurang nih, gitu kan? Wah ini harum. Itu kan yang harus dipermasalahkan. Bukan karena ini cangkirnya kok gompal ya, cangkirnya ini ya, kok ngomong cangkir ya, padahal kita kan lagi minum kopi, kenapa cangkirnya yang dikomentarin gitu ya, ya kan salah gitu, harusnya kan kopinya. Nah inilah dia, jadi karena fokus kita bukan pada fokus kehidupan itu sendiri, tapi fokusnya pada yang di sekeliling kehidupan itu sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menerima kehidupan adalah sesuatu hal yang memangnya harusnya kita sebagai umat Buddha bisa menjalankannya dengan baik. Karena memang sudah diajarkan, sudah dibabarkan oleh Buddha. Hanya mungkin kita lebih pada fokusnya itu yang besar-besarnya. Padahal berbuat baik itu mulainya dari yang kecil, ya. Untuk jadi besar ya kita berbuat yang kecil. Bagaimana kita berbuat sesuatu bisa yang besar ya, tanpa dari yang kecil? Bagaimana kita bisa melakukan sebuah ikhlas yang besar kalau ikhlas yang kecil saja kita nggak bisa? Ya. Ikhlas yang kecil apa? Ya bantu. Misalnya
oh iya ini saya bantu ya gitu ya. Ikhlasnya kecil tuh, cuma bantu apa ya. Kalau misalnya lagi di jalan ada yang apa sih, kadang ada ya, ada tunanetra ya yang atau apa gitu kan, ya udahlah, oh ya bapak ibu mau kemana apa, ya udah ya tolongin, itu kecil ya. Jangan bilang ini gara-gara ini nih jadi saya lambat gitu ya kan. Jangan ya. Jadi ikhlas yang kecil itu yang perlu dibangun, sehingga suatu saat ikhlas yang besarnya akan muncul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya yang disampaikan, menerima kehidupan adalah bagaimana kita bisa melakukannya secara ikhlas ya, tanpa harus mengharapkan sebuah balasan. Karena kalau kita bisa melaksanakan itu, kita bisa menerima kehidupan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semuanya tetap sehat, selalu bahagia, dan sukses untuk semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.